Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ayu Lestari dengan NIM 41211091 sebagai moderator dan juga presentator yang pertama. Dan rekan saya yang bernama Nur Hidayah dengan NIM 41211099 sebagai presentator yang kedua. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja menginjak ke materi. Materi yang pertama akan dibawakan oleh saya sendiri, yaitu tentang pusat peradaban Islam di Mekah. Yang pertama, letak peradaban Islam di Mekah. Mekah Al-Mukarramah merupakan kota tempat lahirnya agama Islam, di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan memperoleh wahyu Al-Quran di kota Mekah. Mekah juga merupakan kota budaya Islam, di mana kota Mekah merupakan kota untuk menuntut ilmu, baik pada masa Nabi Muhammad, Khulafatur Rasyidin maupun masa Umayyah dan Abbasiyah, bahkan hingga sekarang. Yang kedua, awal peradaban Islam di Mekah. Fanatisme bangsa Quraisy terhadap agama nenek moyang telah membuat Islam sulit berkembang di Mekah, walaupun Nabi Muhammad sendiri berasal dari suku yang sama. Secara umum pada periode Makkah, kebijakan dakwah yang dilakukan Nabi Muhammad adalah dengan menonjolkan kepemimpinannya, bukan sebagai kenabiannya. Dakwah secara terbuka. Setelah beberapa lama berdakwah secara individual, turunlah perintah agar menjalankan dakwah secara terbuka. Nabi mulai menyuruh segenap lapisan masyarakat kepada Islam secara terang-terangan. Setelah dakwah terang-terangan itu, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasulullah. Yang ketiga, ada peninggalan kebudayaan Islam di Mekah. Yang pertama ada lukisan kehidupan Islam. Yang kedua ada al-hitbah. Yang ketiga ada seni bahasa. Yang keempat ada seni bangunan. Dan yang kelima pembangunan masjid. Pusat peradaban Islam di Madinah. Yang pertama, letak peradaban Islam di Madinah. Madinah Al-Munawwarah. Awalnya kota ini bernama Yastrib. Kota Madinah menjadi pusat kebudayaan Islam setelah Nabi Muhammad berhijrah dari Makkah ke Yastrib. Setelah Nabi hijrah ke Yastrib, maka kota tersebut dijadikan pusat jamaah kaum muslimin dan selanjutnya menjadi ibu kota negara Islam yang didirikan oleh Nabi, dengan diubah namanya menjadi Madinah. Yang kedua, awal peradaban Islam di kota Madinah. Setelah kaum musyrikin Quraisy mengetahui adanya perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Yastrib, mereka kian sengit dengan melancarkan intimidasi dan intervensi terhadap kaum muslimin. Hal ini membuat Rasulullah segera memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah. Menyusul kaum muslimin sebelumnya yang sudah berhijrah ke Yastrib, dalam kurun waktu 2 bulan hampir semua kaum muslimin kurang lebih 150 orang telah meninggalkan kota Mekah. Hanya Ali dan Abu Bakar yang tetap tinggal bersama Nabi di Mekah. Yang ketiga ada peninggalan kebudayaan Madinah. Yang pertama ada lukisan kehidupan Islam, al-hitbah, seni bahasa, seni bangunan, dan juga pembangunan masjid. Materi selanjutnya, pusat peradaban Islam di Baghdad. Yang pertama, letak peradaban Islam di Baghdad. Baghdad didirikan pada tahun 762 Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Satu tim ahli dibentuk untuk memilih sebuah bidang tanah yang cukup luas, yang terletak antara sungai Tigris dengan sungai Eufrat. Setelah mencari-cari daerah yang strategis untuk ibu kotanya, akhirnya pilihannya jatuh pada daerah yang diberi nama Baghdad. Yang kedua, awal peradaban Islam di Baghdad. Sebelum
Sebelum membangun kota Baghdad tersebut, Al-Mansur telah mengadakan penelitian dengan seksama. Dia menugaskan beberapa orang ahli untuk mempelajari dan meneliti lokasi. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang diperintahkan tinggal beberapa hari di tempat itu pada musim yang berbeda. Kemudian para ahli itu melaporkan pada khalifah tentang keadaan udara, tanah, dan juga lingkungan. Yang ketiga ada peninggalan kebudayaan di Baghdad. Pada masa Abbasiyah di kota Baghdad juga berdiri akademi dan sekolah tinggi. Perguruan tinggi yang terkenal adalah perguruan An-Nizamiyah yang didirikan oleh Nizamul Mulk dan perguruan Al-Mustanziriyah yang didirikan oleh Khalifah Al-Muntasir Billah pada abad 7 Hijriah. Dari Baghdad lahir karya-karya sastra yang indah, dan kota ini lahir para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan yang terkenal. Pusat peradaban Islam di Kairo. Letak peradaban Islam di Kairo. Kota ini mula-mula diberi nama Kota Mashuriyah, dinisbahkan kepada Mansur al-Mu'iz lidinillah. Setelah Mu'iz sendiri sampai di Mesir, namanya diubah menjadi Qahirah Mu'izziyah. Yang kedua, ada awal peradaban Islam di Kairo. Kota Kairo mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin al-Ayyubi, pemerintahan Baybars, dan pemerintahan An-Nasir pada masa dinasti Mamalik. Periode Fatimiyah dimulai dengan Al-Mu'iz dan puncaknya terjadi pada masa pemerintahan Al-Aziz. Dinasti Fatimiyah dapat ditumbangkan oleh dinasti Ayyubiyah yang didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi, seorang pahlawan dalam perang salib. Diumumkan berdirinya Daulah Ayyubiyah di Mesir dan sekaligus Salahuddin Ayyubi berhasil mengusir tentara salib dari Mesir. Yang ketiga ada peninggalan keberadaan Islam di Kairo. Yang pertama ada Universitas Al-Azhar, yang kedua ada Masjid Ibnu Tulun. Materi yang selanjutnya, pusat peradaban Islam di Damaskus. Yang pertama, letak peradaban Islam di Damaskus. Damaskus pada zaman sebelum Islam adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur di Syria. Damaskus merupakan kota lama yang dibangun kembali pada zaman Daulah Bani Umayyah dan dijadikan ibu kota negara sejak pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Khalifah pertama Bani Umayyah. Yang kedua, awal peradaban Islam di Damaskus. Dalam masa pemerintahannya, Al-Wahid melakukan perubahan ekologi kota Damaskus. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya ekologi di kota Damaskus. Kebijakan mata uang Arab yang dilakukan oleh Abdul Malik bin Marwan menjadikan ekonomi dinasti Umayyah berkembang lebih baik sehingga pendapatan negara juga melimpah. Hal ini sangat berguna sebagai dana dalam pembangunan kota Damaskus. Yang ketiga ada peninggalan keberadaan Islam di kota Damaskus. Pada masa pemerintahan Al-Wahid, terjadi perubahan ekologi di kota Damaskus. Pada tahun 706 Masehi dibangunnya masjid yang berasal dari bangunan gereja Santo Yahya yang bernama Masjid Umayyah atau Masjid Damaskus. Oke, untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Nur Hidayah. Silakan untuk Mbak Nur Hidayah untuk menyampaikan materinya. Perkenalkan, nama saya Nur Hidayah dengan NIM 4121099. Pusat peradaban Islam di Isfahan, Persia. Yang pertama, letak peradaban Islam di Isfahan, Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Sawawi. Kota Isfahan merupakan kota tua didirikan oleh Yazid I Buhnasyar, Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi pada masa Umar bin Khattab. Kota Isfahan sekarang masuk dalam wilayah Iran.
Yang kedua, awal peradaban Islam di Persia. Peradaban Islam yang berasal dari buah usaha ahli fikir dan ilmu pengetahuan dari zaman kuno, ditambah dengan alam pikiran dan teori-teori pengetahuan orang-orang Islam di Persia dan India, menjadi semarak berkembang. Persia muncul sebagai sebuah negara Syiah di bawah dinasti Sawawi. Wangsa Mughal Akbar menegakkan pemerintahannya di India. Dengan ketiga dinasti ini, masyarakat Islam memasuki zaman baru dan sejarahnya. Yang ketiga, peninggalan kebudayaan Persia. Yang pertama, perbendaharaan kota. Kedua, ilmu pengetahuan. Ketiga, para sarjana. Keempat, jejak dalam kebudayaan Arab. Pusat peradaban Islam di Istanbul, Turki. Yang pertama, letak peradaban Islam di Istanbul, Turki. Orang-orang Turki mulai dikenal dalam sejarah sejak pertengahan abad ke-6 Masehi dengan nama Tukiu, bahasa Cina. Pada mulanya mereka tinggal di lereng-lereng pegunungan Altai, di sebelah barat padang rumput Mongolia, di sebelah selatan sungai Yenisei dan danau Baikal. Pemimpin mereka yang terkenal bernama Sulaiman yang membawa mereka hijrah ke Hawariz dan kemudian ke Asia Kecil. Menurut suatu riwayat, Sulaiman adalah pemimpin kota Mahan, suatu daerah dekat Baik. Yang kedua, awal peradaban Islam di Turki. Masa pemerintahan Sulaiman 1520 sampai 1566 Masehi merupakan puncak kejayaan daripada kerajaan Turki Utsmani. Beliau terkenal dengan sebutan Sulaiman Agung atau Sulaiman Al-Qanuni. Akan tetapi, setelah beliau wafat, sedikit demi sedikit Turki Utsmani mengalami kemunduran dan terjadilah perebutan kekuasaan antara putra-putranya yang menyebabkan kerajaan Turki Utsmani mundur. Yang ketiga, peninggalan keberadaan Islam di Turki. Yang pertama, Istana Topkapi. Kedua, Hagia Sophia. Ketiga, Blue Mosque. Keempat, Hippodrome Square. Pusat peradaban Islam di Delhi, India. Letak peradaban Islam di India. Mughal merupakan kerajaan Islam di anak benua India, dengan Delhi sebagai ibu kotanya, berdiri antara tahun 1526 sampai 1858 Masehi. Dinasti Mughal di India didirikan oleh seorang penziarah dari Asia Tengah bernama Zainuddin Muhammad Babur 1482 sampai 1530 Masehi. Salah satu cucu dari Timur Leng dari etnis Mongol, keturunan Genghis Khan yang telah masuk Islam dan pernah berkuasa di Asia Tengah pada abad ke-15. Yang kedua, awal peradaban Islam di India. Di masa dinasti Abbasiyah, kaum muslimin mulai dapat menegakkan pemerintahan provinsi atas wilayah India. Di penghujung masa pemerintahan Abbasiyah, kaum muslimin dapat semakin kuat kekuasaannya atas wilayah tersebut. Dinasti Ghaznawi muncul dalam panggung sejarah pada tahun 351 Hijriah atau 962 Masehi dan mampu memperluas kekuasaannya hingga meliputi bagian timur Iran, seluruh Afghanistan dan Pakistan serta beberapa bagian India. Peninggalan keberadaan Islam di India. Pada masa Akbar dibangun istana Fatpur Sikri di Sikri, villa dan masjid-masjid yang indah. Pada masa Shah Jahan dibangun masjid berlapiskan mutiara dan Taj Mahal di Agra, Masjid Raya Delhi dan Istana Indah di Lahore. Pusat peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Letak peradaban Islam di Andalusia. Sebelum kedatangan umat Islam, daerah Leberia merupakan kerajaan Hispania yang dikuasai oleh orang Kristen Visigoth. Pada tahun 711 Masehi, pasukan Umayyah yang sebagian besar merupakan bangsa Moor dari Afrika Barat Laut menyerbu Hispania dipimpin Jenderal Tariq bin Ziyad dan dibawa perintah dari Kekhalifahan Umayyah di Damaskus. Awal peradaban Islam di Andalusia. Awal masuknya Islam di Spanyol terjadi pada masa Khalifah Al-Walid, khalifah dari Bani Umayyah 705 sampai 715 Masehi yang berpusat di Damaskus. Pada zaman Al-Walid tersebut, Musa ibnu Syar memperluas wilayah kekuasaannya dengan menduduki Aljazair dan Maroko. Peninggalan keberadaan Islam di Andalusia. Yang pertama, perkembangan ekonomi. Kedua, kemajuan intelektual dan ilmu agama. Ketiga, kemajuan di bidang arsitektur. Pusat peradaban Islam di Samarkand. Letak peradaban Islam di Samarkand, mayoritas penduduk Uzbekistan beragama Islam 79%. Selain Islam, agama lain juga berkembang, misalnya Kristen Ortodoks Rusia 5%, dan lainnya 16% menganut beberapa agama atau ateisme. Diperkirakan ada sekitar 93.000 orang Yahudi yang tinggal di sana.
Islam masuk ke wilayah yang sekarang disebut Uzbekistan pada abad ke-8 ketika orang-orang Arab masuk ke Asia Tengah. Awal peradaban Islam disamarkan Uzbekistan. Pada periode ini, kawasan Asia Tengah tidak dapat dipisahkan dari dinasti Timuria di bawah Timur-Leste, Tamerlane, dan keturunannya. Selama masa tersebut terjadi perubahan-perubahan penting dalam kekuasaan wilayah dan sekaligus prestasi para penguasa muslim di kawasan tersebut. Peninggalan keberadaan Islam disamarkan. Di kota ini ada peninggalan terbesar dari arsitektur Islam seperti Registan, Masjid Bibi Khanum, Madrasah Ulubek, Madrasah Sirdur, Madrasah Tilyaqori, Museum dan situs arkeologi Afrosyab, Gur Ermi Mausoleum, Saki Zinda Ensemble, Hoja Mausoleum Donior, Observatorium Ulubek, dan Hoja Abdul Darun. Peradaban Islam di Aceh. Letak peradaban Islam sebagaimana Pulau Jawa, Sumatera, walaupun sedikit mengalami juga pengaruh Hindu, akan tetapi pengaruh itu selalu ditekan oleh pengaruh Islam Arab, Syam, Syria atau Suren, kata orang Aceh, yang banyak berdagang di pasar-pasar. Awal peradaban Islam di Aceh. Tentang kapan Islam masuk di Aceh masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli. Hal ini disebabkan tidak adanya sumber yang pasti mengenai kedatangan Islam di Aceh. Namun menurut beberapa ahli, diperkirakan Islam masuk Aceh sekitar abad ke-1 Hijriah dengan ditemukannya batu nisan makam Raja pertama Samudra Pasai yang bergelar Malik As-Saleh. Peninggalan keberadaan Islam di Aceh. Yang pertama, sarana perdagangan, kedua, sarana perkawinan, yang ketiga, sarana pendidikan, yang keempat, sarana kesenian. Sekian pemaparan materi dari kelompok 12. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Untuk sesi diskusi dilanjut di WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.